kita bertemu dalam ibadah streaming pada sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Ia begitu baik dalam kehidupan kita. Berikan puji-pujian yang terindah untuk menyenangkan hati. Mari kita sembah Dia. Tuhan
Shalom, puji nama Tuhan. Kalau tadi kita telah memuji dan membesarkan nama Tuhan, dan pada saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari sama-sama kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu untuk cinta yang Tuhan selalu terus berikan kepada kami, anugerah yang Tuhan selalu terus berikan kepada kami. Kami masih boleh ada sampai pada hari ini, kami percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan memberi kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan, boleh kami dapat perlakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadi berkat, jadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk bungkus hamba-Mu dengan kuasa daripadamu, agar setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu itu benar-benar berasal daripada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, sambut kebenaran firman Tuhan kami pada malam hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, terima kasih pada Tuhan Yesus Kristus yang masih boleh menyertai saya sampai pada saat malam hari ini. Saya sungguh bersyukur dan terima kasih juga kepada hambanya Bapak Setiono yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, kita langsung saja membuka pembacaan kita pada malam hari ini yang saya ambil dalam Lukas 14 ayat 25 sampai yang ke 35. Namun kita tidak membaca semuanya, kita baca 2 ayat aja, ayat 34 dan 35. Jadi sekali lagi pembacaan kita dalam Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Namun saya baca hanya ayat 34 dan 35. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuang saja. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, tema kebenaran firman Tuhan saya pada malam hari ini, saya beri tema yaitu pengikut Tuhan yang berkualitas. Nah, bicara mengenai suatu kualitas, tentunya kalau kita membeli suatu barang, tentu barang dengan harga yang tinggi biasanya kualitasnya pasti lebih baik dengan barang yang harganya lebih murah. Nah, kita lebih cenderung pasti menyukai barang yang kualitasnya lebih tinggi begitu. Kita pasti kalau menyukai kualitas yang lebih tinggi daripada barang yang kita beli dengan harga yang lebih murah, pasti ada perbandingan. Kita menyukai barang yang berkualitas. Nah, bukan cuma hanya barang saja juga, misalnya juga ketika orang tua memiliki anak yang berprestasi, anak yang dengar-dengaran, tentu orang tua pasti senang kan memiliki anak yang seperti itu. Tentu orang tua pasti ada rasa kebanggaan sendiri memiliki anak yang seperti itu, yang berprestasi, baik, dengar-dengaran. Atau juga sebagai misalnya guru dan murid, misalnya pasti juga seorang guru pasti senang juga memiliki murid yang pintar, yang rajin belajar. Saya sih seorang guru pasti senang lah dibandingkan dengan anak yang nakal gitu. Ya memang sih perhatian sih memang lebih suka anak yang nakal. Cuman kan pasti ada rasa kebanggaan sendiri pada seorang guru ketika memiliki murid yang pintar gitu, murid yang baik, yang taat peraturan terhadap di sekolah. Pemimpin juga ada sama bawahan juga gitu. Ketika bawahan rajin bekerja, pasti seorang pemimpin atau bos pasti senang memiliki bawahan yang seperti itu. Nah, demikian juga dengan Allah. Tentunya Allah senang ketika memiliki orang Kristen atau pengikutnya yang berkualitas. Tentu Allah pasti senang memiliki pengikut yang berkualitas. Nah, dalam pembacaan kita pada malam hari ini seperti kita bacakan tadi, yaitu garam. Jika garam telah menjadi asin, jika garam sudah menjadi tawar, itu kan sudah tidak ada gunanya lagi. Nah, jadi kita jangan artikan garam ya seperti garam yang kita miliki di rumah yang kita buat masak. Jadi pada zaman Israel kuno waktu itu, jadi garam itu bukan seperti butiran-butiran kita saat ini ya. Garam itu dia berupa batu. Nah, batu itu dari laut mati. Laut mati kan itu kadar garamnya itu tinggi. Nah, itu yang diambil dari situ. Nah, biasanya orang Israel kalau buat masak itu pakai batu yang mengandung garam yang sangat tinggi itu. Jadi ketika mereka masak, batu itu dicelupkan di makanan. Dan mereka rasa kalau makanannya sudah asin, ya udah mereka angkat. Nah, batu itu terus digunakan secara terus-menerus. Nah, ada suatu ketika batu itu akan menjadi tawar. Jadi kadar keasinannya itu sudah nggak ada lagi. Nah, jadi ketika batu itu sudah menjadi tawar, dia sudah tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan jadi kayak batu-batu kerikil biasa begitu. Nah,
apa sih maksud dari perumpamaan Yesus menyampaikan garam tersebut? Menyampaikan garam tersebut. Nah, kalau kita lihat di ayat yang ke-25, di ayat ke-25, jadi pada waktu itu kan banyak orang kan yang ingin mengikuti Yesus kan? Banyak orang yang ingin mengikuti Yesus. Jadi banyak orang yang ingin mengikuti Yesus karena melihat akan semua kejadian peristiwa yang telah Yesus lakukan, mujizat, penyembuhan. Jadi banyak tanda-tanda yang telah Yesus. Jadi Yesus pada waktu itu mulai terkenal. Jadi banyak orang-orang berbondong-bondong ingin mengikuti Yesus, ingin menjadi pengikut Tuhan. Makanya di ayat 14 ayat 25 dikatakan pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus untuk menjadi murid Yesus. Tapi Yesus memberikan syarat. Nah, perumpamaan terakhir dia kata itu garam. Terakhir itu garam. Nah, kenapa Yesus mengatakan garam? Jadi Yesus ingin menunjukkan bahwa melalui perumpamaan tersebut Yesus ingin supaya pengikut-pengikutnya berkualitas, tidak seperti garam yang sudah menjadi tawar. Jadi Yesus ingin memiliki murid yang benar-benar itu berkualitas, bukan hanya sekedar suam-suam kuku. Jadi awal-awalnya akhirnya jadi malas, sudah jadi nggak setia lagi. Jadi Yesus ingin yang benar-benar mencari pengikut yang benar-benar pengikut yang berkualitas. Nah, Yesus beri gambaran seperti garam itu. Nah, melihat hal itu Yesus menyampaikan syarat-syarat menjadi pengikutnya. Kalau kita lihat baca ayat-ayat selanjutnya, Yesus memberikan syarat-syarat bagaimana menjadi pengikutnya. Pemberitaan syarat Yesus itu dimaksudkan supaya pengikutnya memiliki pribadi yang bermutu tinggi. Jadi bukannya sekedar murid yang begitu saja, tapi memiliki kualitas yang tinggi. Jadi makanya Yesus memberikan syarat-syarat kepada mereka. Nah, syarat-syarat apakah itu yang Yesus sampaikan kepada mereka? Nah, itu kita pelajari bersama-sama. Yang pertama yaitu mengasihi Allah lebih daripada segala sesuatu. Nah, kalau kita baca ayat yang ke-26 dikatakan, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawa sendiri, ia tidak layak menjadi muridku. Jadi hal yang pertama yang Yesus sampaikan bahwa ini loh, kita harus mengasihi Allah itu lebih daripada segalanya. Di sini yang menggunakan kata membenci. Jadi jangan kita artikan kata membenci di sini seperti kata umum ya, membenci hate. Enggak ya. Jadi bukan seperti itu. Maksudnya di sini kalau kita lihat dalam terjemahan lain, kata membenci sini itu menggunakan kata, jadi kasih kita kepada kepada orang lain itu tidak lebih tinggi daripada kasih kita kepada Allah. Nah, itu juga yang Yesus mau sebagai pengikut Tuhan. Jadi kasih kita kepada Allah itu harus lebih tinggi daripada kasih kita kepada orang tua kita atau kepada sesama kita. Nah, makanya itu syarat pertama yang Yesus katakan. Karena memang umumnya orang pada waktu itu mungkin mereka akan lebih cenderung mengasihi mungkin orang tuanya atau pasangannya. Jadi Yesus ingin menomorsatukan bahwa kasih kita kepada Allah itu harus menjadi yang paling utama. Allah mau menempatkan Allah di atas segala yang kita miliki, termasuk mengasihi. Nah, makanya kalau kita mengasihi pacar kita atau orang yang kita kasih itu jangan sampai melebihi kasih kita kepada Allah. Nah, itu berbahaya. Nanti istilahnya kita sudah menomorduakan Tuhan. Di sini katakan bahwa barang siapa, jadi istilahnya kasih kita kepada Tuhan itu harus yang menjadi yang paling utama. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita renungkan dalam hidup kita ini, siapakah yang paling kita kasih saat ini? Allah ingin kita menempatkan Allah sebagai yang terutama yang paling kita kasihi. Nah, mungkin contoh gampangnya, mungkin di saat kita bangun pagi, di saat kita bangun, apa yang kita lakukan? Apakah kata pertama yang kita lakukan ketika kita bangun pagi, apakah kita berdoa? Atau kita langsung pegang HP, langsung lihat chat? Nah, jika kita katakan kita mengasihi Allah lebih dari apapun, pasti ketika kita bangun pagi, pasti yang lebih dulu kita lakukan pasti bersaat teduh, berdoa kepada Tuhan. Atau juga mungkin di saat kita ada masalah, jika kita katakan kita lebih mengasihi Allah, di saat kita ada masalah, apakah kita akan datang kepada manusia atau kepada dukun atau kepada siapa-siapa, atau kita datang kepada Allah? Jika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, tentu ketika kita dalam satu problema hidup, permasalahan, pasti kita akan lebih datang kepada Allah. Jadi ini syarat pertama ya. Syarat pertama, bagaimana kita menjadi murid yang pengikut Tuhan yang berkualitas itu mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Nah, yang kedua, siap menderita. Ayat yang ke-27 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku.
Nah, ini yang kedua, itu siap menderita. Nah, salib di sini berbicara tentang penderitaan. Nah, biasa kan orang percaya itu harus memikul dua hal kan, yaitu pertama kuk dan salib. Kuk berbicara tentang ketaatan, salib berbicara tentang penderitaan. Yesus pernah berkata ya, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meneduhkan kepalanya. Makanya ayat yang ke-28 ayat ke-28 sampai yang ke-32 di sini Yesus memberi gambaran kepada orang-orang yang ingin mengikuti Yesus. Yesus kasih gambaran begini. Jika kita membangun sebuah rumah, pasti kita memiliki anggarannya. Pasti ada rencana yang harus kita sesuaikan dengan rumah yang akan kita bangun. Begitu juga dengan seorang raja ketika dia berperang. Yesus memberi gambaran kepada mereka, siap nggak kamu untuk mengikuti Tuhan? Karena mengikuti Tuhan itu nggak enak. Itu pasti ada penderitaan yang harus dialami. Itu satu paket yang harus kita lakukan sebagai pengikut Tuhan. Penderitaan. Nah, orang seringkali cuma berpikir pengen hanya dapat berkatnya saja, pengen diberkati. Ya memang kan Allah pernah berkata, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya bahwa ketika mengikuti aku, itu ada berkat yang Tuhan berikan. Cuman di samping itu, kita harus menjadi bahwa ketika kita mengikuti Tuhan itu pasti ada penderitaan-penderitaan yang kita alami. Nah, kalau kita lihat bersama-sama Polikarpus ya. Polikarpus ya, semua pasti tahu Polikarpus ya, salah satu martir Tuhan. Jadi dia mati kan pada umur 69 tahun. Jadi ketika dia hendak mati itu dia diperhadapkan pada suatu sidang. Nah, situ dia mau dibunuh. Terus dia bilang jika waktu itu gubernur bilang jika kamu menyangkal imanmu, maka aku akan membebaskan engkau. Tapi Polikarpus bilang gini, selama 69 tahun aku melayani Tuhan dan Tuhan tidak pernah berbuat jahat kepadanya. Terus bagaimana dia akhirnya ingin berbuat jahat kepada Tuhan? Akhirnya dia mempertahankan imannya. Dan kita bersama-sama Polikarpus mati dibakar. Dan dia tetap terus mempertahankan imannya. Penderitaan yang dia alami namun dia tetap percaya kepada iman yang dia miliki sebagai pengikut Tuhan. Nah, itu juga kehidupan kita pasti dalam mengikuti Tuhan itu pasti banyak sekali penderitaan yang kita alami. Banyak sekali penderitaan yang kita alami. Ya, oke, mungkinlah kita saat ini kita tidak mengalami penderitaan yang seperti yang dialami oleh para murid. Disiksa, dibunuh, istilahnya harus darah. Mungkin penderitaan kita saat ini mungkin melawan daging kita. Mungkin kita melawan daging kita ketika teman-teman kita mungkin bisa seenaknya gitu aja ya. Apalagi kita ini masih muda semua, bisa melakukan seenaknya gitu aja. Terus kita harus menahan daging kita supaya kita berbeda dengan mereka. Itu pasti sangat sulit ya. Itu pasti sangat, apalagi kita sebagai anak muda kan istilahnya ada kemauan besar, ada semangat yang pengen sesuatu yang ingin kita tahu ya. Dan ketika teman-teman kita bisa melakukan itu dan kita tidak bisa sebagai orang percaya, tentu itu sangat sulit bagi kita. Mungkin penderitaan yang seperti itu mungkin yang akan kita alami, tapi kita harus melakukannya. Atau juga kita sebagai orang Kristen, kita mungkin diejek sebagai, kamu orang Kristen yang gini-gini, kita diusilkan atau kita kayak diremehkan seperti itu. Nah, mungkin itu jadi suatu penderitaan yang akan kita alami. Tapi ya itu memang syarat kita sebagai pengikut Tuhan, pasti ada penderitaan yang akan kita alami. Tapi ingat bahwa di balik penderitaan yang kita alami pasti itu ada berkat yang ingin Tuhan sediakan bagi kita selama kita tetap terus setia dan taat kepada Tuhan. Nah, itu hal yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi murid yang berkualitas, yaitu siap menderita. Semua sudah siap nggak menderita? Ya, mau tidak mau kita harus siap, karena itu memang yang harus kita alami sebagai orang-orang percaya. Apalagi di tengah situasi saat ini, tengah COVID saat ini, ya tentu mau tidak mau kita harus lebih berserah kepada Tuhan. Dan banyak sekarang ya, kita jangan sampai iman kita karena COVID ini sampai iman kita kepada Tuhan semakin menurun. Biarlah mulai COVID ini semakin menguatkan iman kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Nah, yang ketiga yaitu melepaskan semuanya. Ini hari yang ketiga yang Yesus katakan itu melepaskan semuanya. Kita baca ayat ke-33. Ayat 33 dikatakan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Nah, syarat ketiga yang sulit untuk kita lakukan yaitu bagaimana kita melepaskan semuanya. Saya kasih contoh, pernah ada seorang anak muda di Alkitab ya. Yesus itu pernah ngomong sama Yesus, seorang anak muda yang kaya raya. Terus dia katakan bahwa, Tuhan, aku pengen mengikuti engkau, segala sesuatu aku telah lakukan, Taurat telah aku lakukan. Terus Yesus bilang kepadanya, tinggalkan segala milikmu dan ikutlah aku. Nah, ketika Yesus mengatakan hal itu, dia langsung kecewa, langsung merenung, akhirnya dia nggak mau ikut Yesus. Karena
dia kan orang kaya, masih muda lagi. Sesuatu yang dia dapatkan dengan begitu lelah, masih muda, terus dia sudah kaya. Tentu ketika dia melepaskan hal itu tentu akan merasa sangat kecewa, mungkin akan putus asa gitu kan. Nah, akhirnya dia tidak jadi mengikut Tuhan. Nah, sebenarnya ketika kita mengikut Tuhan, segala sesuatu harus kita lepaskan. Nah, pada waktu itu kan banyak orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan kan. Banyak orang yang berbondong mengikuti Tuhan. Terus Yesus memberikan syarat ketiga ini. Jadi karena orang yang mengikuti Tuhan pasti kan mereka pasti punya tanggungan, mungkin keluarga mereka atau harta kekayaan mereka yang mereka tinggalkan di rumah. Mungkin ketika syarat ketiga ini, mungkin banyak orang mungkin akan berpikir-pikir lagi untuk mengikuti Tuhan. Cuman itulah syarat yang harus dilakukan sebagai pengikut Tuhan. Kita harus meninggalkan semuanya. Murid itu kan berpindah dari kota ke kota. Mereka tidak memiliki tempat yang pasti, tempat tinggal yang pasti, mungkin menetap di Yerusalem atau menetap di Kapernaum atau menetap di mana. Itu kan mereka, Yesus itu punya tempat. Jadi makanya Yesus bilang bahwa ketika kamu mengikuti Tuhan, itu kamu harus melepaskan semuanya. Makanya ketika ketika Yakobus waktu itu kan pengen mengikuti Tuhan, terus dia bilang ingin menguburkan ayahnya. Yesus bilang biarlah orang mati menguburkan orang mati. Jadi seperti itu. Bagaimana ketika kita mengikuti Tuhan, kita harus benar-benar melepaskan semuanya. Melepaskan di sini ya maksudnya lebih berhubungan kepada keterikatan. Jadi kita tidak terikat lagi terhadap sesuatu. Nah, syarat ketiga ini melepaskan ini mungkin itu syarat yang sulit, seperti juga yang dialami oleh Abraham. Ketika Abraham disuruh oleh Allah untuk menyerahkan Ishak, anaknya satu-satunya, anak yang dijanjikan oleh Allah, terus diserahkan. Mungkin itu sebagai suatu ujian juga bagi Abraham. Mungkin ketika Abraham nggak melakukannya, ketika Abraham mungkin menolak perintah Tuhan, mungkin rencana Allah untuk Abraham mungkin tidak akan tergenapi. Tapi bagaimana Allah mau melepaskan Ishak dikorbankan untuk Tuhan. Di situ kita lihat bahwa ketaatan Allah. Begitu juga mungkin dalam kehidupan kita. Ketika mungkin Tuhan meminta kita sesuatu untuk melakukan semua, mungkin di sini melihat ketaatan kita. Taat nggak kita melakukan semua perintah Tuhan? Yesus menginginkan supaya pengikutnya itu tidak terikat terhadap segala sesuatu dan mampu melepaskan segala sesuatu. Mungkin saat ini kita masih terikat terhadap segala sesuatu ya. Mungkin saat ini kita masih terikat dengan yang namanya dosa. Kita tidak mampu melepaskannya. Nah, kalau saat ini kita mungkin masih terikat dengan dosa dan kita sebagai pengikut Tuhan tidak mampu untuk melepaskannya, mari kita sama-sama berdoa minta pertolongan Tuhan. Kita harus lepaskan semuanya itu ketika kita ingin benar-benar menjadi pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh. Jangan sampai hal itu justru akan menggerogoti kita, terus akhirnya kita tidak menjadi murid Tuhan yang sungguh-sungguh benar berkualitas di hadapan Tuhan. Nah, biarlah ketika kita memiliki keterikatan yang tidak bagus terhadap kedagingan kita, dosa atau apapun, yang justru kita menomorduakan Tuhan, kita harus semua melepaskan semuanya itu. Kita benar-benar sungguh menjadi pengikut Tuhan yang berkualitas. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kebiasaan buruk atau hal-hal yang seperti itu terus masih mengikat kita dan kita belum mampu melepaskannya, mari kita sama-sama kita berdoa minta pertolongan Tuhan supaya kita mampu melepaskan semuanya itu. Nah, kalau kita lihat juga dalam Yohanes 6 ayat 66, di situ dikatakan bahwa banyak orang-orang pada waktu itu mengundurkan diri. Dari Yohanes 6 ayat 66. Nah, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Nah, kita lihat ternyata di sini banyak orang yang akhirnya setelah menjadi murid Yesus itu akhirnya mengundurkan diri. Ternyata mengikuti Yesus tidak gampang ya, saudara ya. Mengikuti itu tidak gampang, tapi itu yang harus kita lakukan, bahwa ada syarat-syarat dan konsekuensi yang kita harus lakukan kita mengikuti Tuhan. Namun ketika kita taat kepada Tuhan, ingat Allah menjadikan sesuatu yang indah kepada kita. Nah, jadi jangan pernah undur, terus tetap maju. Kalau kita sekarang sudah menjadi orang Kristen, kita percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Karena tidak semua orang itu orang Kristen ya. Mungkin kita lihat ada di luar sana orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan jika kita percaya kepada Tuhan, berarti itu adalah anugerah yang Tuhan percayakan kepada kita. Makanya kita harus kerjakan anugerah itu, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita kerjakan menjadi seorang pengikut Tuhan yang berkualitas. Nah, biarlah kebenaran firman Tuhan kita pada malam hari ini boleh mengingatkan kembali kita bagaimana kita harus menjadi murid-murid Tuhan yang berkualitas. Ingat syarat yang telah saya sampaikan tadi. Yang pertama itu mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya, kita siap menderita, dan kita mau melepaskan semuanya untuk mengikut Tuhan. Menjadi orang Kristen itu tidak mudah, namun itu yang harus kita lakukan, bahwa
Ketika kita tetap terus sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, Allah menjanjikan sesuatu yang indah kepada kita. Kiranya malam hari ini boleh menjadi perenungan kita pada malam hari ini dan kita dapat lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami, supaya kami menjadi pengikut-pengikut Kristus yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh mengasihi Tuhan dengan sungguh. Kami tidak terikat lagi dengan keduniawian atau kedagingan kami. Kami memiliki pola pikir yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kami, mampukan kami, dengan pimpinan Roh Kudus, kami boleh hidupi kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, pakai hidupnya lebih indah lagi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kami semua sudah sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya, kami yang mendengarkan, setiap pergumulan kami Tuhan sudah campur tangan, Tuhan sudah menolong, kami menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kami tetap menyerahkan setiap kegiatan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya ibadah online yang kami lakukan ini tidak akan pernah sia-sia, akan menjadi berkat bagi banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan. Terus berkati gereja kami, pelayanan kami, berkati para senior kami, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Kami juga berdoa buat teman-teman yang mempersiapkan semuanya ini. Kiranya Tuhan, apa yang mereka tabur, semuanya tidak menjadi sia-sia. Tuhan pasti kembali memberkati dan memakai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia, supaya kami tetap menjadi saksi, menjadi berkat Tuhan di tengah-tengah keadaan yang kurang baik. Tapi biarlah gereja Tuhan boleh tetap menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa buat pemerintahan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, tetap memberikan hikmat akal budi, supaya pemerintah kami dapat mengatur, mengelola bangsa ini dengan baik. Tetap ada keamanan, kesejahteraan di tengah-tengah bangsa kami boleh tetap bebas beribadah. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Selesai ibadah ini, kami siapkan hati untuk terima berkat Tuhan. Dengan iman, kami akan terima berkat Tuhan. Turun dan tinggal atas hidup kita berkat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang terus menyertai kita, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur diberkati, sama-sama katakan amin. Dan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa pada ibadah online berikutnya.